Ada apa di Gresik? Ada kejadian apa di Gresik? Apakah ada oknum-oknum mantan FPI, organisasi terlarang, membubarkan pengajian Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Madudi? Apakah mereka itu oknum-oknum mukimin jongos Bali yang berusaha menghadang dan menghentikan acara ceramah dan pengajian Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Madudi untuk mencerdaskan rakyat, untuk membela negara, untuk menjaga negara, untuk menjaga wibawa Umaro, untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dari seluruh oknum-oknum yang akan merusak sejarah bangsa Indonesia, akan merusak sejarah NU, akan merusak sejarah pahlawan-pahlawan nasional dan nasab-nasabnya. Lalu mereka bubarkan. Ini sungguh keterlaluan, sangat keterlaluan. Apa yang mereka inginkan? Ini oknum jongos Bali dari oknum mantan FPI. Perintah siapa Anda? Dan biasanya diduga oleh saya, mereka ini selalu menggunakan atas nama masyarakat, atau mereka menekan oknum-oknum Kapolres untuk menghentikan pengajian yang mereka tidak suka, hanya karena demi membela nasab tuan-tuannya, agar nasab tuan mereka tetap diakui dzurriyyat Nabi. Hanya karena itu harus menghentikan pengajian syiar Islam. Semahal itukah kedaulatan negara Republik Indonesia ini harus dihancurkan hanya karena itu? Hanya karena itukah arogansi, radikalisme, main hakim sendiri harus didukung hanya karena untuk menyelamatkan, membela nasab Bali yang harus tetap tersambung, harus dikorbankan pengajian oleh orang-orang yang berjiwa pejuang untuk menjaga negara Republik Indonesia, untuk menjaga Pancasila, untuk menjaga NU, menjaga nasab para pejuang bangsa Indonesia, para pahlawan bangsa Indonesia. Hanya karena itu, buat tindakan yang sangat bodoh sekali. Sangat berbahaya jika ada oknum-oknum Kapolres yang berafiliasi, berkompromi dan tunduk takluk kepada oknum-oknum jongos Bali atau pada oknum Bali yang dengan karena ditekannya sehingga menghentikan pengajian atau membatasi dakwah para pejuang Nusantara, para pribumi Nusantara. Itu sangat kebodohan yang sangat nyata. Jangan dibiarkan hal ini. Jangan hanya karena harus membela nasab Bali yang harus tetap tersambung pada Rasulullah dipaksakan, harus diakui, lalu harus mengorbankan kedaulatan negara Republik Indonesia, mengorbankan kedaulatan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, mengorbankan wibawa Umaro, mengorbankan harga diri rakyat pribumi Nusantara. Semahal itukah nasab Bali sehingga harus mengorbankan negara Republik Indonesia ini demi nasab Bali? Haruskah berkorban Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, wibawa Umaro, wibawa TNI Polri hanya karena untuk membela nasab Bali yang tetap tersambung pada Rasulullah, di mana mereka tidak bisa menunjukkan bukti yang valid, yang kuat, hujah yang nyata
Sepenting itukah nasab mereka? Harus diakui di negara ini. Pancasila Undang Dasar 45 di bawah Umaro, di bawah TNI Polri lebih berharga dari pengakuan nasab mereka sebagai Dzurriyyatun Nabi. Apakah kalau mereka tidak diakui sebagai Dzurriyyat Nabi oleh rakyat Indonesia, oleh seluruh umat Indonesia, negara akan hancur, Pancasila akan hancur, Bhinneka Tunggal Ika akan hancur, NU akan hancur? Tidak, saudaraku. Kami berjuang ini bukan untuk pribadi. Kami berjuang bukan landasan benci dan hasut dan fitnah. Kami berjuang untuk menjaga kehormatan, keselamatan Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika di bawah Umaro, di bawah TNI dan Polri, dan kedaulatan negara Republik Indonesia, dan menjaga keutuhan NU, menjaga stabilitas, persatuan, kesatuan, kesetaraan seluruh rakyat Indonesia. Hanya orang-orang yang picik, yang bodoh, yang memfitnah kami. Insya Allah kami tidak akan pernah mundur demi menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, demi menjaga wibawa TNI dan Polri, demi menjaga wibawa Umaro dari dicaci maki oleh oknum Ba'ali yang tidak beradab. Kami ingin ada perubahan di Indonesia. Tidak ada lagi penceramah oknum Ba'ali yang mencaci maki Umaro, mencaci ulama-ulama yang bekerja sama dengan Umaro untuk menyelamatkan bangsa ini. Tidak ada lagi di Indonesia kasta-kasta tertinggi yang merendahkan seenak deweknya putra pribumi Nusantara. Indonesia menganut kesetaraan, Islam menganut kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi di sisi Allah kecuali orang yang takwa. Tidak Arab, tidak Ajami, tidak Habib, tidak putra pribumi, kecuali ketakwaan. Jangan bangkitkan kami mengaum. Jangan pancing amarah kami. Jangan anggap kami takut kepada oknum Ba'ali dan kepada Ba'ali-Ba'ali yang akan merusak negara Republik Indonesia ini. Jangan anggap kami ini bodoh. Kami tahu siapa yang harus kami hormati di antara Ba'ali. Kami pun bisa membedakan mana Ba'ali yang harus kita cintai, yang harus saya cintai, yang harus kami cintai, kami hormati, dengan yang tidak perlu kami cintai. Kami bisa membedakan mana Ba'ali yang alim, yang berakhlak, yang berbudi pekerti. Maka itu yang harus kami cintai. Tetapi kami tidak akan pernah untuk menghormati, apalagi mencintai oknum Ba'ali, walaupun mereka 1000 kali berkoar mengatakan Dzurriyyatun Nabi, pantang kami akan menghormati mereka sampai kapanpun. Catat, saya yang bicara ini. Catat. Jangan seenaknya menghadang orang yang ceramah. Jangan melarang orang berceramah tentang nasab. Tidak lebih penting itu nasab Ba'ali daripada pentingnya negara Republik Indonesia untuk tetap tegak. Kuatnya pemerintahan negara Republik Indonesia, kedaulatan negara Republik Indonesia, falsafah Pancasila Undang Dasar 45 merah putih dan NU, dan persatuan besar rakyat Indonesia. Jangan manjakan mereka, kaum Ba'ali dan oknum-oknumnya, seenak dewek berkeliaran di bumi Indonesia tanpa adab dan akhlak. Kami diam bukan takut. Silahkan hadang kami. Kami sudah dididik oleh sikap perjuangan dan mentalitas eyang-eyang kami yang dulu berjuang mengorbankan harta, nyawa, dan darah melawan penjajah negara Indonesia, melawan Belanda dan antek-antek Belanda. Jika ini harus terjadi lagi, maka apapun akan kami lakukan demi tegaknya negara Republik Indonesia, demi wibawa Umaro, wibawa TNI dan Polri, demi bersatunya seluruh rakyat Indonesia.